Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Seli Priska Wewengkang, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 1 Sonder, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, dan saya juga sebagai mahasiswa PPG 2024 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Dan saat ini tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran dengan materi utama peran gereja bagi perkembanganku. Selamat menyaksikan. Siap, dikali salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua, silahkan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih, dan saat ini tentunya sebagai orang yang percaya, sebelum kita melanjutkan akan pelajaran kita saat ini, tentunya kita harus membukanya dengan lagu dan doa. Dan saat ini Ibu memohon kesediaan dari Leticia untuk memimpin kita dalam lagu dan doa. Silakan Leticia untuk maju ke depan. Sebelum kita sedang doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Leticia, silahkan duduk semua. Nah, adik-adik, setelah tadi kita telah dibawa dalam lagu dan doa, saat ini untuk materi kita tentang peran gereja bagi perkembanganku. Apa semua? Sekali lagi, peran gereja bagi perkembanganku. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menanyakan, apa kabar kalian semua, baik atau bagaimana? Baik. Apa kabar semua? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Tentu semua dalam kondisi sehat untuk mengikuti pelajaran kita saat ini. Nah, sebelum kita lanjut dalam pelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Casey, Gracio, Megel, Dea Love, Tiara, Leticia, Rafael, ya, ketujuh siswa Ibu yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, hadir semua dalam pembelajaran kita saat ini. Nah, sebelum lanjut lagi, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran saat ini? Siap. Coba sebelum lanjut kalian perhatikan untuk buku kalian, alat tulis menulis kalian apakah sudah siap, untuk kursi yang kalian gunakan, meja yang kalian gunakan, untuk rambut boleh diatur rapi supaya tidak mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya perempuan mungkin untuk rambut boleh diikat supaya dalam pembelajaran saat ini akan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan. Boleh? Nah, terima kasih. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini tentunya Ibu akan bertanya, apa ada memiliki beban dalam mengikuti pelajaran, misalnya tidak mau mengikuti pelajaran, malas mengikuti pelajaran, atau tidak mau mengikuti pelajaran saat ini? Mau? Ya, Ibu harapkan semua harus giat, semua harus rajin, bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena kalau kita memiliki banyak ilmu, kalau kita memiliki banyak pengetahuan, tentunya juga kita akan menjadi orang yang berhasil. Nah, saat ini adik-adik, Ibu akan bertanya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kali ini materi kita tentang peran gereja bagi perkembanganku. Materi kita yang lalu, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Materi kita minggu yang lalu, coba Rafael apa? Ya, Rafael masih ingat. Peran teman bagi perkembanganku. Kita berikan tepuk tangan untuk Rafael. Ya, jadi untuk materi kita minggu yang lalu tentang peran teman bagi perkembanganku, dan saat ini untuk materi saat ini yaitu peran gereja bagi perkembanganku. Tentunya sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran kita,
ada baiknya kalian semua mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah menerima pelajaran ini. Nah, diharapkan kalian semua mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran gereja, menghormati tokoh-tokoh gereja, dan mensyukuri peran gereja dengan melibatkan diri dalam berbagai pelayanan, serta memberi teladan bagi anggota gereja sesuai dengan peran kitab suci. Jadi adik-adik, itulah tujuan pelajaran yang hendak dicapai setelah kalian menerima pelajaran ini. Nah, adik-adik, selanjutnya sama seperti yang Ibu katakan tadi, pentingnya pengetahuan untuk kalian miliki. Agar sama dengan yang Ibu katakan tadi, semua menjadi orang yang berhasil. Nah, garis besar dalam kegiatan pembelajaran ini, setelah tadi kita sudah masuk dalam kegiatan pembuka, dalam inti pelajaran kita saat ini akan mempelajari bagaimana pengetahuan dan pemahaman kalian tentang keterlibatan dalam kegiatan gereja, apa manfaatnya, dan ada juga bantuan cerita nanti yang akan kita sama-sama dalami bersama. Dan kalian dalam kegiatan ini akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok, dalam 2 kelompok saja, dan ada presentasi jawaban dari kelompok, dan juga kita akan mendalami pesan kitab suci. Setelah itu kita masuk dalam kesimpulan dan ada refleksi dan aksi. Setelah itu juga ada tes formatif untuk kalian. Nah, adik-adik, saat ini Ibu ingin tahu apakah kalian semua memiliki gambaran awal tentang materi kita saat ini. Apa arti dari gereja? Apa? Tempat beribadah. Bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya apa lagi? Apa itu gereja? Apa? Bangunan, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa saja yang kalian jumpai di gereja? Waktu kalian ke gereja, siapa saja yang kalian jumpai di sana? Apa? Pastor. Siapa lagi? Umat. Siapa lagi bagus? Misinar. Ya, tentunya petugas-petugas liturgi. Dan mungkin kalian semua yang sudah menjadi bagian dari petugas liturgi tersebut. Betul atau tidak? Nah, sekarang apa yang terjadi jika di tempat kita tidak ada gereja? Kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Apa dia? Menjadi jauh dengan Tuhan. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan. Menjadi jauh dengan Tuhan. Megel, apa yang akan terjadi kalau di paroki kita, di stasi kita tidak ada gereja? Apa yang akan terjadi? Tidak memiliki iman. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan. Jadi, Ibu telah memiliki gambaran awal pengetahuan kalian sebelum kita masuk lebih jauh dalam pelajaran kita saat ini. Selanjutnya, saat ini Ibu meminta kalian untuk dalam kegiatan ini, dalam kegiatan penggalian pengalaman, saat ini Ibu minta kalian untuk membuka dalam buku kalian halaman 82 sampai halaman 83, di mana di situ ada satu cerita dengan judul Mengapa Kita Harus ke Gereja pada Hari Minggu. Ibu meminta kalian semua untuk membacanya di dalam hati dan coba kalian memaknai akan pesan dari cerita ini. Sebentar ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Jadi saat ini Ibu berikan kesempatan kalian untuk membaca cerita tersebut. Silahkan. Jadi Ibu meminta kalian untuk membacanya secara seksama. Dan pahami baik-baik, karena sebentar Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Mengapa kita harus ke gereja pada hari Minggu? Semua sudah selesai membaca? Nah, saat ini berkaitan dengan bacaan yang telah kalian baca tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Betulkah terlibat dalam kegiatan gerejani itu tidak ada manfaatnya? Betul? Salah. Berarti bagaimana? Mengikuti kegiatan gerejani memiliki banyak manfaat. Betul atau tidak? Betul. Selanjutnya,
dari jawaban yang telah kalian dengar tadi, untuk lebih memperjelas manfaat terlibat dalam kegiatan gereja ini, kita akan sharing pengalaman dan saat ini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, saat ini kalian telah dibagi dalam 2 kelompok dan saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kalian. Ya. Jadi ini lembar kerja kelompok dan untuk tugas semua coba perhatikan baik-baik, coba simak baik-baik. Di dalam tugas itu kalian akan diminta untuk membaca satu teks cerita dengan judul Pengalaman Menjadi Seorang Miss Dinar. Jadi pengalaman menjadi seorang Miss Dinar coba dibuka juga ada di dalam buku. Di dalam buku siswa, coba semua lihat untuk teks bacaan itu. Dan kalian akan diminta mengerjakan 4 soal ini. Coba semua perhatikan di papan. Jadi kalian semua akan diminta untuk mengerjakan 4 soal ini. Boleh? Silahkan dikerjakan. Silahkan semuanya aktif di dalam kelompok. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu. Nah, saat ini setelah kalian selesai dalam diskusi kelompok, saat ini akan masuk dalam presentasi jawaban kalian, sharing jawaban kalian. Yang pertama, kelompok 1, Ibu akan bertanya, selain Miss Dinar, sebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam gereja Katolik. Apa? Kelompok 1, apa jawaban kalian? Kor, apa lagi? Lektor Legio Maria. Lektor Legio Maria. Ini jawaban dari kelompok 1. Benar sekali, kita berikan tepuk tangan. Nah, apa manfaat yang kalian dapat? Untuk menemukan iman umat di gereja. Untuk menumbuhkan iman umat dalam gereja. Benar sekali, kita berikan tepuk tangan. Saat ini kita masuk dalam kelompok 2. Siapa saja pribadi-pribadi yang ada dalam gereja Katolik yang dapat berperan dalam pengembangan diri remaja? Siapa? Kelompok 2. Siapa? Pastor. Siapa lagi? Suster. Siapa lagi masih ada? Guru agama. Masih ada lagi? Orang tua. Benar sekali jawabannya. Kita berikan tepuk tangan. Nah, adik-adik, jawaban kalian benar semua dan Ibu sangat mengapresiasi jawaban kalian. Nah, adik-adik masih semangat semua? Masih. Sekali. Setelah kalian menjeringkan diskusi dalam kelompok kalian, saat ini Ibu akan memberikan beberapa peneguhan untuk kalian karena kalian semua masih dalam bangku sekolah, masih dalam usia remaja, tentunya banyak kegiatan yang kalian lakukan. Jangan jemu-jemu, jangan suka mengeluh kalau kita memberikan diri dalam pelayanan di dalam gereja. Karena kalau kita bekerja untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut, Ibu minta kalian untuk berdiri. Kita masuk dalam ice breaking. Ada satu lagu yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Dalam kurikulum Merdeka, kita akan menyanyikan satu lagu anti bully dengan judul lagu Di Sini Teman, Di Sana Teman. Boleh semua? Boleh. Ya, jadi dengan semangat kita menyanyikan lagu ini. Di sini teman, di sana teman, dengan gerakan. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
saling tolong dan sayang dengan teman. Adik-adik, masih dalam kelompok, ada tugas kedua yang akan Ibu berikan dan semua perhatikan di gambar yang Ibu tampilkan. Di sini ada 4 gambar dan silakan kalian menemukan informasi tentang bentuk-bentuk kegiatan dalam gereja. Dan kegiatan ini silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok dan sudah ada lembar kerja kelompok yang Ibu bagikan. Silakan kalian tinggal mengisi. Coba semua perhatikan. Jadi ada 4 kegiatan yang akan kalian lakukan berkaitan dengan 4 gambar ini. Silakan dari 4 gambar ini silakan kalian menuliskan aktivitas-aktivitas apa yang dimuat dalam 4 gambar ini. Semua mengerti? Jadi silakan dikerjakan dalam kelompok. Silakan dikerjakan di dalam kelompok. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Semuanya aktif ya. Jadi semuanya aktif dalam kegiatan kelompok ini. Kira-kira untuk gambar silakan semua perhatikan. Silakan perhatikan di layar yang ditampilkan. Kira-kira gambar 1 menampilkan kegiatan apa? Gambar 2 sampai gambar 4. Jadi, walaupun sekarang kalian sementara dalam kerja kelompok, saat ini Ibu akan memberikan referensi bagi kalian yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam bentuk video. Coba semua perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Semua perhatikan di layar. Di minggu pagi yang cerah, Raya dan Indah pergi ibadah di gereja. Dan ketika mereka tiba di rumah Lani, mereka tidak lupa mengajak Lani. Semuanya harap memperhatikan dengan seksama. Ayo ke gereja. Aku malas pergi ibadah. Ayolah, sudah ada kegiatan kami. Loh, saya malas, mending saya main HP. Karena Lani tidak mau pergi ibadah, Raya dan Indah pun melanjutkan perjalanan ke gereja dan mengikuti ibadah. Ketika ibadah selesai, Raya dan Indah serta teman-temannya mengikuti kegiatan kami yang dipimpin oleh Ibu Yani sebagai katekis. Masih semangat. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Ada yang tahu melakukan doa yang Adik, setelah kalian menyaksikan video tadi yang merupakan referensi dalam tugas kalian di dalam kelompok, saat ini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, mempresentasikan jawaban kalian. Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk gambar pertama, aktivitas apa yang dilakukan? Liturgi Ekaristi. Untuk aktivitas kedua? Ibadah remaja. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok 2, maju. Untuk kelompok 2, silakan. Nah, untuk kelompok 2, aktivitas apa yang terdapat dalam gambar ketiga? Aktivitas apa? Kelompok 2. Aktivitas apa? Perayaan Ekaristi. Untuk gambar keempat, apa? Miss Dinar di gereja. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih untuk jawaban dari kedua kelompok. Dan saat ini Ibu akan memberikan beberapa peneguhan untuk kalian. Ibu harapkan kalian semua harus rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Juga rajin terlibat dalam kegiatan liturgi yang ada di dalam gereja. Seperti menjadi Miss Dinar, tadi ditampilkan di dalam gambar. Selanjutnya harus rajin mengikuti kegiatan remaja. Kalau di dalam paroki kita, yaitu kegiatan sekar, kalian harus rajin mengikutinya. Semuanya setuju? Setuju. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.
masih dalam kegiatan inti, saat ini kita masuk dalam penggalian pesan kitab suci. Semua membawa kitab suci? Ada. Coba semua angkat kitab sucinya. Ya, terima kasih. Silakan diturunkan. Semua membawa kitab suci. Nah, saat ini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuka serta membaca dalam kitab suci, khususnya kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-16 dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan dibaca karena ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab berkaitan dengan pesan kitab suci ini. Silakan dibaca. Jadi silakan dibaca secara seksama, gali pendalaman kitab suci ini. Tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang bercerita. Ya, silakan dibaca. Selanjutnya, setelah kalian mendalami pesan kitab suci dari 2 teks bacaan tadi, saat ini Ibu mempersilahkan kalian untuk mengerjakan tugas kelompok dengan 3 bantuan pertanyaan. Dan ketiga pertanyaan ini sudah ada di dalam lembar kerja kelompok yang Ibu bagikan tadi. Silahkan dikerjakan. Jadi ini yang nomor 3. Bagaimana peran kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman? Nah, sekarang ini tibalah waktunya kalian untuk kembali mempresentasikan jawaban kalian. Silakan kelompok 1 untuk maju. Bagaimana pandangan kitab suci tentang karunia yang ada dalam diri kalian dan perannya dalam hidup menggereja? Bagaimana? Dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus menasihati Timotius dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang kuat serta mampu menjadi teladan bagi sesama. Ya, jadi itu pandangan kitab suci. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai pengikut Yesus serta apa yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan iman kalian? Coba. Beribadah, apa lagi? Selaras perkataan dan perbuatan. Masih ada lagi? Apa? Apa? Penuh kasih. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Saat ini setelah kalian selesai dengan kerja kelompok, saat ini Ibu akan menanyakan kepada kalian, kira-kira kalian bisa atau tidak memberikan kesimpulan berdasarkan kegiatan tentang pelajaran yang telah kalian pelajari saat ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Dea, apa kesimpulan yang bisa dia ambil? Semua umat Katolik dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberi pengaruh yang baik bagi sesama agar dapat membantu mengembangkan hidup sesamanya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya masih ada Rafael. Kira-kira ada enggak kesimpulan yang bisa Rafael petik dari pelajaran saat ini? Paulus juga menegaskan bahwa hidup keagamaan yang baik harus demikian semua orang, baik tua maupun muda. Semua latihan dan kebiasaan tersebut perlu dilakukan dengan tekun, karena akan berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna juga menyelamatkan orang lain. Oke, terima kasih. Jadi di sini sudah ada perwakilan dari teman-teman di sini, sudah ada yang memberikan kesimpulan. Nah, beberapa kesimpulan juga yang bisa Ibu tegaskan untuk kalian, bahwa hal serupa juga dikatakan Paulus kepada Titus. Paulus berharap hidup murid-murid Kristus diwarnai dengan beberapa ciri. Semua perhatikan, kaum laki-laki dewasa hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dan dalam ketekunan. Selanjutnya,
semua orang Katolik dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberi pengaruh yang baik bagi sesama agar dapat membantu mengembangkan hidup sesamanya menjadi lebih baik. Nah, setelah kita masuk dalam kesimpulan tadi, saat ini kita masuk dalam tes formatif dan saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan di situ ada 5 pertanyaan yang akan kalian jawab. Silakan dikerjakan. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah kalian mengerjakan tes formatif, saat ini kita akan masuk dalam refleksi dan aksi. Dan untuk bagian refleksi ini, Ibu akan menampilkan satu video dan Ibu akan ajak untuk mengambil posisi duduk yang baik. Silakan ambil posisi duduk yang baik, semuanya hening, dan silakan kalian berefleksi tentang video ini. Silakan perhatikan. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Nah, selanjutnya Kakak mau pergi ke setelah gereja, kalian Dek. menyaksikan akan video tentang refleksi tadi, saat ini Ibu meminta kalian untuk berefleksi. Kira-kira dalam pelajaran ini, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pelajaran ini? Tidak ada, semuanya jelas. Nah, terima kasih. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang akan kalian lakukan? Belajar lebih giat, bagus. Selanjutnya, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada siapa? Guru dan orang tua. Terima kasih adik-adik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah di penghujung pelajaran kita saat ini dan sebagai aksi kalian, Ibu minta kalian di rumah untuk menyusun satu doa untuk pelayan gereja. Apa semua bisa membuatnya? Oke, terima kasih. Nah, saat ini adik-adik, kita telah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita dan saat ini Ibu meminta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam lagu dan doa. Mengasihi Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rafael, silakan duduk dan Ibu menyampaikan terima kasih untuk kalian semua yang telah terlibat dalam pelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.